Kelihatan kejauhan di pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek. Alhamdulillah. Allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. Biar kelihatan kayak Ustadz beneran. Kita kalau dekat sama Ustadz biar mirip Ustadz. Ya kalau kita dekat sama bajingan, ya jangan sampai mirip bajingan, ketangkep ntar kita. Guru-guru saya al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, babaji saya, engkong saya, guru saya mohon ikhlas, orang-orang tua saya mohon ikhlas. Kalau orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho, kita bareng masuk surga sama orang tua kita, sama kiai kita. Amin. Nggak mungkin kita masuk surga sendirian, nggak mungkin kalau bukan ngikutin orang tua kita. Itu kenapa kita tawasul, kenapa kita ngikut hadrah, supaya kita masuk surga ikut rombongan. Model kita masuk surga sendirian pasti pengok kayak orang mabuk cubung. Guru kita yang kita muliakan al-mukarram wal mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Solihin Harasyi, orang tua saya. Mohon ikhlas guru, mudah-mudahan Allah berikan guru kita, kiai kita sehat, panjang umur, manfaat ilmunya buat kita, amin. Wabil khusus Habibana Habib Ali Zainal Abidin Al-Attas LCSH, Matahanallahu bikulli hayatih. Mudah-mudahan guru kita, Habib kita Allah berikan sehat, panjang umur, manfaat ilmunya buat kita, amin. Bil khusus Pak RW 08 Bapak M Sakam, juga Sohibul Bait, keluarga besar dari Bapak Untung Jaya. Ya, almarhum orang tua dari orang tuanya almarhum Bapak Riih bin Bapak Angkut, Ibu Ramih binti Bapak Ikin. Mudah-mudahan orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nah, ini saya diundang suruh ceramah.
Mana-mana emang lagi musim Maulidan, di mana-mana saya diundang suruh ceramah. Ya kelihatannya mah ceramah, padahal mah lagi nyari DP ninja ini. Jadi biar jelas dulu, kalau saya bukan ustadz beneran. Disebut ustadz punya murid, disebut pak guru ada muridnya, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Biar jelas dulu nih, saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko no. Ya, biar jelas dulu. Jadi sebenar-benarnya saya, iya baru kelihatan kayak orang benar. Kalau Akri pakai kain sarung, pakai baju koko, kelihatannya kayak orang benar. Kata bapak saya dulu, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang akhir hayatnya dia mau meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga, itu orang itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini nggak ada orang ngaku-ngaku benar, bisa jadi bukan orang. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Maaf, ini datang ke rumah kita sopan, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih rokok. Begitu kita tinggal dikit, motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Hampir nyaris zaman sekarang kita sering banget diberakin orang. Ya, ini jadi biar jelas dulu nih, makanya biar ikhlas. Kalau ngundang saya biar ikhlas. Jangan sampai ntar kok ceramahnya begitu, ya emang begitu. Ya, kalau Haji Akil kok ceramahnya bikin orang ketawa, mendingan bikin ketawa daripada bikin orang kesel. Ya kan kalau ketawa mah enak sama makan, coba kalau orang udah kesel. Lihat garam juga gede. Ya, tapi kalau orang habis girang, senang, artinya apa aja enak, bener. Pepes curut masih enak. Ya kalau doyan. Ya, ini abang-abang saya, emak saya yang saya hormati. Mohon maaf, empok, emak, nenek, abang, saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang kagak ditulisin tadi tuh. Dikit doang. Jadi yang pakai masker semua dijama aja. Kulluhum sahibul masker rahimakumullah. Yang pertama ini acara haul. Haul juga, maulid juga. Tapi bayarannya satu gua. Berarti ini yang namanya apa nih, beli satu dapat 2. Apa nama, get one buy one get one. Bisa aja Wawan. Ya, adik-adik saya yang ganteng-ganteng, tim Hadroh, apa namanya grupnya? Anak Nurul Amanah. Wah, ganteng-ganteng. Tabok aja yang kenceng. Ya, belajar latihan. Makanya ibu kalau pengen punya mantu, cari pemain Hadroh. Anak empok aman, nggak ada yang berani godain. Karena tabokannya kenceng. Beban aja sampai jebol. Coba ketemu maling motor dihajar, melintir palanya sama dia. Satu tabokan doang, anak habai tak gumprang. Wojot tuh sampai bibir menyon. Nggak apa-apa, masih muda mah apa aja. Jangan pakai ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, masih muda. Ya bener banget juga masih muda. Model kita mah bang, nggak kafir aja udah cakep. Apa aja kita ke garas. Jangan kata punya saudara, punya orang kita ke garas, bener. Berapa banyak adik abang ribut gara-gara kontrakan. Gua tahu. Mukanya juga pada asem begitu. Ya kadang-kadang kita begitu, orang tua udah cakep-cakep jual tanah bikin kontrakan biar aman. Kebagian atu-atu, ini enggak. Kadang-kadang bikin kontrakan 10, begitu lagi. Yang mau nyunatin jual 1 pintu, yang mau nyekolahin jual 1 pintu, mau nikah lagi jual 1 pintu, bapaknya lagi gila jual 1 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Mana ada orang mau ngontrak kagak ada pintunya. Habis tuh warawiru tikus got gede-gede banget. Ya, ini buat anak-anak muda nih. Yang pertama, siapa orang yang sering doain ma bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah sama bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum.
Kalau hari ini kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada bang. Dulu sebelum jadi anak, kita sebelum jadi bapak, kita pernah jadi anak. Waktu kita jadi anak, bagaimana kita sama bapak kita? Pulangannya kagak jauh-jauh. Kalau hari ini anak kita suruh ke warung melintir, abang pegang dada. Dulu waktu jadi anak juga kita bagaimana sama orang tua kita? Makanya orang tua sering bilang, ntar lu rasain jadi orang tua. Berapa banyak sekarang anak yang bikin emaknya mati, nggak karu-karuan. Bener, gara-gara narkoba, bela-belain anak, halaman depan jual, masuk lagi penjara, keluarin lagi, jual lagi ruang tamu, masuk lagi, keluarin lagi, jual kamar tengah. Akhirnya emak bapaknya tinggal di dapur, nggak keluar-luar. Angkat kaki aja nggak turun-turun. Kenapa mak? Di depan udah dijual semua mak. Nah, kira-kira kalau saya hitung ada nggak anak yang nambahin banda orang tua? Hampir rata-rata yang namanya anak kerjaannya ngabisin banda orang. Kalau punya. Ini mah bukan ceramah, ngobrol aja. Ngobrol aja, jangan gede-gede ngeliat Haji Akri mah. Ya namanya patungan, bayarnya patungan. Iya, ini buat adik-adik saya, ya sayang, ya ngaji aja ngaji udah, ngaji aja. Mau kayak apa kayak orang, mau kayak apa kayak negara kita, ngaji aja, baca Quran, ntar hafal Quran, aman, bisa makain mahkota buat emak. Jangan main game mulu. Waduh, tuh di tempat saya tuh di daerah Sorono ada anak kecil main game 24 jam nggak berhenti, matanya copot jatuh cepluk kayak begini mulutnya, matanya jatuh pluk aja. Sampai sekarang dimasukin sama emaknya, jatuh lagi. Akhirnya emaknya kesel, didiemin aja bawa kucing matanya, karena kebanyakan main. Baca Quran, ambil wudhu baca Quran. Kata kiai saya, kalau baca Quran bukan buka HP. Kata guru saya, kalau baca Quran buka itu Quran, bukan pakai HP. La yamassuhu ilal mutahharun, tuh ada kulit Al-Quran tuh bacaannya tuh. Bebersih dulu, sebab nggak ada orang mau buka HP ngambil wudhu. Nah kalau sekarang kita emang nggak boleh baca Quran pakai HP, di mana-mana orang baca Quran pakai HP. Bukannya nggak boleh, tapi lihat di dalam HP, kunyuk telanjang ada. Iya. Ayo coba apa? Ya di dalam HP abang, kita dikirimin stiker, iya. Iya ada nenek-nenek utang lepas juga ada itu. Jadi kata guru saya, baca Quran, buka Quran. Makanya kebiasaan orang tua dulu, Quran megangnya juga lihat, bagus bener. Belum ngaji dicium, habis ngaji dicium. Coba kalau kita nyiumin HP. Ini lihat dari belakang, wayo. Ya, jadi intinya kita haul muliakan orang tua kita. Nanti kita bakal dimuliakan sama anak cucu kita. Sama maulid juga nggak beda jauh, memuliakan manusia mulia yang sudah dimuliakan oleh Allah. Kita maulid memuliakan manusia mulia yang sudah dimuliakan oleh Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh orang yang beriman berselawatlah kepada Nabi seperti Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sama, kita puji orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah. Kita hormati orang-orang tua kita yang sudah dihormati orang lain. Aman. Ayo abang, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Ayo dah coba ngaca dah. Burak bang. Ih kagak percaya. Iya, kalau kita boleh pegang dada di ukuran kita yang di atas 40 atau di atas 50, yang kemarin zamannya beda lah bapak kita. Bapak kita mah benar, maboknya juga benar, nggak pernah tangkap polisi bapak kita mah. Benar, mabok gadung. Dulu zaman dulu, ya saya juga sekeluarga pernah mabok,
nggak ditangkap sama polisi, itu mabok kemidi, gocap, celeng semua. Iya, kita sekeluarga mabok, naik kemidi mabok, sampai nguyung. Udah jarang orang mabok sampai gumoh begitu. Kalau kita pegang dada masing-masing dosa apa yang belum pernah kita kerjain, hampir nyaris semua dosa kita udah kerjain bang. Tinggal istighfar doang. Makanya benar setelah selesai sholat jangan buru-buru pergi, ikutin orang tua kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bebersih kita abang, ukurannya cebok udah, jangan sampai tua masih belepetan aja ya. Bisa jelek banget aki-aki masih belepetan aja. Ini kita ukuran lagi begini, lagi diajarin, lagi diingetin nih. Makanya momen maulid itu cakep, sekaligus haul. Udah nggak usah jauh-jauh, dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, termasuk orang tua kita, emak bapak kita, guru-guru kita, tabiin kita. Kalau kita ngikutin Rasulullah nggak sanggup. Yang kita ikutin ajarannya Rasulullah. Ngikutin orang-orang tua kita gaya hidupnya abang. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bukan yang duitnya banyak, yang kontrakannya banyak, bukan. Yang tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Baru ketemu sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana cara yang cakep? Lihat orang tua kita, rumah tangga nggak pernah ribut, nggak pernah rusuh. Dari masih muda sampai tua rumah tangga suaminya hitam, nerima aja, nggak dipaksa suami suruh putih. Ya benar. Susah senang curhatnya ke Allah, pegang tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Suami kagak pulang-pulang, cakep banget emas sahadatnya, la ilaha illallah. Bapak lupa, udah ketahuan urusan gak ada ini gak ada, kagak pulang-pulang. Orang tua kita curhatnya susah senang curhatnya ke Allah. Makanya lihat orang tua kita rata-rata meninggalnya di atas tempat tidur. Nggak ada yang mati di jalan tol. Ih beneran, orang tua kita rata-rata kakek nenek kita nggak meninggal di jalanan, rata-rata meninggalnya di atas tempat tidur, disaksiin sama anak cucunya. Cakep nggak itu? Kenapa emak kita ninggalnya di atas tempat tidur? Karena emak nggak demen ngayap kemana-mana. Ya kan katanya orang meninggal bagaimana kebiasaannya? Pagi sore siang malam 24 jam naik motor mulu, bisa jadi meninggalnya di atas motor. Pagi siang malam ngayap mulu pakai mobil, bisa jadi meninggalnya di dalam mobil. Orang yang tiap hari 24 jam naik motor mulu, bisa jadi mati ya, akhir hayatnya habisnya di motor. Bener? Berhenti ngojek bang. Wih, saya gue ditonjok tukang ngojek ntar. Ya artinya apa? Waspadalah, waspadalah. Tinggal kemana lagi kita sekarang kalau bukan deketin orang tua kita, deketin guru. Sebab kalau kita nggak punya guru, nggak deketin guru, khawatirnya kata Kiai yakhrujuna minad dunya bighairi iman, katanya kita nanti keluar dari dunia nggak bawa iman. Makanya kenapa kita kumpul, ada kiai, ada habib, ada mualim, ada ustadz kita, ada hadroh, supaya paham. Maulid, manakib, ratib, wirid, hijib, ini teknis orang soleh ngerayu Allah. Kenapa kita maulid? Lihat orang tua kita, Masya Allah. Sampai saya nih, walaupun maaf nih saya begini nih, cerita dulu dah. Gua kalau ceramah terlalu benar, ntar gua dia panggil kiai. Gua ngeri banget, kadang-kadang ada yang cium tangan sampai bolak-balik. Mana gua habis makan cumi. Jangan, tangan yang soleh aja, tangan gue mau nggak jelas. Kadang-kadang bau udang, bau cumi. Iya, kadang kalau lagi mancing ya bau pelet.
Sampai saya dididik sama orang tua nggak pernah saya diajarin suruh jadi artis, nggak pernah. Sampai saya ngelabang ikut parto nggak pernah dididik sama mama bapak saya jadi selebriti, nggak pernah. Apa nih, bau apa nih? Oh, bahkan mungkin masih tahu kali, empok masih tahu, masih ingat yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang bulan Ramadan sahur, itu aku. Iya, yang sinetron yang Ustadz takut banget sama bininya, ya itu gua. Padahal emak bapak saya nggak pernah ngajarin bagaimana jadi artis, enggak. Emak saya ngajarinnya kalau ada pengajian cepetan noh, tahlilan ngikut tahlil, ngajian ngikut bapak lu ngajian. Kalau ada orang meninggal aja emak udah teriak, "Oh, ada tahlil noh, cepetan ngikut. Jangan kemana-mana, ntar habis maghrib ikutin bapak lu." "Iya apanya?" "Jangan sampai enggak, tahlil sono." "Emang apa sih mak?" "Gua nggak masak." Daripada gue beli daging dan gue beli tembang, daging gak cukup buat adek lu. Mas saya kan anaknya 13 bang, mas saya anaknya, makanya waktu mati satu, mas saya kagak sedih, bapak juga gak sedih. Cuman dia pegangan tangan doang, udah tenang, masih banyak sisanya. Itu masih bikin terus. Ya orang tua kita kan subur-subur, makanya kenapa kita main kain sarung? Anak laki harus rajin-rajin pakai kain sarung, kata bapak nih. Kenapa, Pak? Biar nanti anaknya banyak. Pakai celana ribet, coba aja pakai kain sarung, coba lihat anaknya banyak, pulang tahlil, ya kan? Parsel bawa, berkat bawa, masih kurang kain angkat gitu. Kata mama, sosis nih. Nyaut lagi mentah aja enak, apalagi digoreng. Dikepret sama bapak, jangan. Jelek banget kalau. Iya, ada burung gak ada telurnya, jelek banget. Ya berbalik, sampai lagi burungnya pergi tinggal telur doang. Dikekep gak netes-netes. Ya mak tuh paham. Lempengan yang telur itu mah gak berani jedadar. Jadi orang tua kita ngajarin begitu, nggak ada yang ngajarin nggak benar, maaf. Apalagi orang kita nih asli orang kita. Ditinggalin jalanan, emang jalanan siapa itu? Ya, jalanan siapa itu? Nggak ada yang beli jalanan di sini. Begitu dibeli sama orang baru ditutup tuh jalanan. Benar. Makanya saya sekarang kenapa saya ngelawak? Iya, emang udah kagak ada jalan lain lagi, mau kemana? Ngelawak kan modelnya cuma congor doang. Iya, nggak pakai ijazah. Bener, ijazah nggak kepake. Beruntung aja kita ngelawak pernah ngaji. Dan begitu kita naik ke panggung talim, nggak ada lawan. Peminatnya sedikit, otomatis omset gue naik dong. Iya iyalah. Set deh kekayaan. Jadi siapa bilang kita main di talim nggak ada duitnya? Bohong. Zaman sekarang abang belum ngundang udah ngasih DP. Ya iya, begitu ngomong mau benar mau salah saya nggak pikirin. Yang penting uang yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Duit gua. Ilmu boleh cakep, akal juga banyakin. Ya bener, makanya kalau kata emak, kalau ntar ngaji duduk jangan di belakang, duduk deket kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Akal namanya. Jangan sok-sokan, bener. Begitu, duduk dekat kiai, duduk dekat ustad. Entah kalau kiai pada baca, kiai lagi pada ceramah, kiai lagi ngajar, nah kan pada ngeliat kitab tuh, nah kita ngeliatin kue. Jangan sampai digeser kita kagak lihat. Itu akal namanya. Begitu la ilaha illallah, itu kiai baru berzikir, kita malah lagi kemana bergesernya, begitu. Ya masih kecil mah nggak dapat ilmu nggak apa-apa, yang penting dapat makan, begitu aja dulu. Karena otak kita isinya kegarus doang abang. Ya kalau pada bener mau jadi kiai semua, bener. Model kita begitu, nggak usah so-soan dah, gue mau udah tahu banget dah.
Ya sampai jujur saya bisa apal Yasin, nggak pernah saya ngapalin Yasin. Nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmaun. Nggak pernah saya ngapalin karena sering diajak tahlil itu. Yang lain pada baca Yasin, saya mah kuping mah dengar orang baca Yasin, cuman mata saya nggak boleh meleng dikit dari makanan. Lo kata emak saya, biarin lu nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Gitu. Emak saya begitu mimpinya, biarin, masih kecil mah nggak dapat ilmu juga nggak apa-apa, emang belum paham. Tapi asal jangan nggak kebagian makanan. Lo kata emak saya jelek itu, udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian. Ini kata emak saya itu namanya anak tolol. Apa yang lu arah ngaji dari sore? Makanya saya udah gede begini nggak bisa jadi kiai kan begitu. Emang otaknya gegaras doang. Terus makan orang-orang ngaji kita molor. Ya saya dari masih kecil sama orang tua diajaknya nunggu kubur, nggak ada diajak dilatih suruh jadi artis, nggak ada. Kali dibedakin sore-sore kita dibeliin sepatu apa enggak? Agak kita mau beliin baju juga mau lebaran doang. Mau lebaran doang paling, kadang-kadang nggak ada atasan nggak ada bawahannya. Pernah saya dibeliin kolor baru cakep banget. Kata baba jangan dipakai. Lagi saking girangnya saya pakai nyari empan, dulu kan saya punya kambing. Naik punangka begitu turun merosot jadi erok. Akhirnya kagak lebaran saya. Ingat tuh cerita susah ya, bukan berarti saya turunan susah, nggak ada. Emak bapak saya nggak ada yang miskin, nggak ada. Kakek nenek nggak ada yang miskin, fakir. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir, belangsak pisang. Lu tadi udah diceritain mau makan aja nungguin bapak pulang tahlil. Anak 13 daging sekepel digigitin sama emak nih, haran dikit nih, haran dikit. Nggak berasa daging, kecap doang. Nah sekarang anak-anak kita bawain berkat nggak dimakan. Dulu kalau orang tua kita bawa berkat, anak berebut nih, sampai saya kebakar dulu nih gara-gara berebut berkat. Ingat ini ada belang di sini nih. Kalau kata emak saya emang tomak lu jadi orang begitu. Itu tuh zaman dulu masih susah. Kalau sekarang kan susah emang kita cari. Ya kelihatan muka-muka susah yang pada nyari kan. Bebasin aja, adunya lahun walaibun kata kiai. Dunia itu senda gurau, penuh bercandaan. Jadi kalau punya masalah jangan terlalu dibawa-bawa, capek. Empok punya suami jelek udah aman. Iya, empok marahin 3 minggu juga kagak nih nyaplok pisan. Kali gitu diambil apa cabai-cabean kagak kan? Aman. Coba empok punya suami ganteng, pikiran. Udah terima aja, biarin suami kita hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Loh, kalau suami empok ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Jangan kesel, irisin cabai, terasi bawang, namanya goreng. Aman, goreng oncom juga enak. Jangan punya suami hitam baru sadar. Gue mah heran bang, dari pertama nikah sampai sekarang gak putih-putih. Biarin po suami kita yang hitam juga, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya. Kali mentang-mentang ujungnya lancip dia kencing di tembok sampai bolong. Grrr. Itu bukan kencing, namanya ngebor. Jangan apa nggak pikiran. Punya bini juga cakep, apa nggak pikiran abang? Capek. Abang punya bini nih lagi ngoceh aja di pinggir jalan sana. Abang di rumah, abang siap-siap nanggung dosa. Tuh sampai segitunya kata kiai tanggung jawab suami itu. Bini abang cengengesan di luar, abang di rumah, abang siap-siap nanggung dosa. Saking begitu tuh, saking beratnya tanggung jawab suami. Makanya suami tuh imam. Kalau udah imam Allahu Akbar, makmum ngikut gak? Sebelum kawin dong, aku ingin mencari imam buat aku. Yo, waktu pacaran. Entah udah kawin mau kemana, makmum kemana, imam kemana. Makmum udah sujud, imam udah sujud, makmum masih kemben aja. Ya. Kita mudah-mudahan ke depan nih berkah, amin. Karena diajarinnya begini, diajarin benar. Nah, ngomong ke situ ke bawah haul ya. Jadi
Kalau doain orang tua bukan cuman tahunan doang, haul itu kan setahun sekali, benar. Doain orang tua tuh ada harian, ada. Mana harian? Ba'dal maktubah, selesai sholat Al-Fatihah. Ya, wah, yang lagi sering biasa diajak tahlil. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, Al-Fatihah. Wa ila ruhi khususan babaji ini bin babaji itu babaji itu bin babaji yang ono, babaji yang ono no, babaji yang ono no, yang kuburannya di belakang masjid, babaji yang ini nih, babaji yang ini yang kuburannya di samping musola, babaji yang ono no, babaji yang ono no, babaji yang ono no, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Belajar mimpin tahlil, belajar lumayan, masya Allah. Saya aja udah selesai ngelawak diundang tahlil. Kalau bicara duit, dong pego-pego aja kecil. Ya maaf, takarannya apa sih orang model kita kalau bukan duit? Ya sekolah tinggi-tinggi, nah yang sekolah biar tinggi lah, biar ntar gampang kerja. Ya kelamaan kok, mendingan ajarin aja anak suruh bacot begini, gitu. Ya pokoknya cabai terasi bawang aja, kelar. Benar, coba musim muludan begini nih. Tiap pulang bawa parcel di mana-mana. Di sini mah. Ini mah bukan lagi ngomongin, cerita. Biasanya kalau maulid di mana-mana pulang bawa parcel. Itu bini, maaf ya kalau muludan lagi sering-sering itu kalau jamu dagang buah tinggal naruh meja doang pagi-pagi. Iya, sampai dimasukin di kulkas sampai kulkas nggak ketutup. Ya orang keranjang aja masukin. Kata kali lakinya doang yang PA, sampai bini nyusul. Ya ketawa aja biar girang. Karena kemarin udah capek kita ditakut-takutin mulu sama Covid ya. Capek udah, bebasin diri kita, jangan kebangetan takut. Takut boleh, jangan ketakutan. Berapa banyak orang mati gara-gara ketakutan, bener. Kok senangin aja, girangin aja. Emang jadi emak nggak capek ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Di rumah asem, pengajian asem. Nyengir kok. Mentang-mentang habis ganti gigi kali dia, takut banget mental giginya. Girangin aja, girangin udah, jangan dibikin susah. Capek mak, beranak juga capek. Ya, beranak sakit nggak po? Sakit, tapi resep. Ya katanya sakit tiap tahun beranak mulu. Girangin aja mak, girangin udah. Capek kemarin kita ditakut-takutin, maaf. Kita kadang-kadang kemarin-kemarin nih ya cuci tangan lagi enggak makan padahal kita dulu diajarinnya kalau mau makan cuci, gara-gara kopi kita cuci tangan doang kagak makan ya jadi bego kita ya. Mau ke warung kagak boleh, mau ke masjid kagak boleh, sampai tahlil kagak boleh, berarti kaki kita bawa aja, bawa kaki mau kemana kek. Kagak ada yang berani bawa kaki. Mana-mana pada pakai masker biar nggak ketularan. Dianggapnya orang kalau pakai masker nggak bakal ketularan, nggak bakal mati ya po. Ada juga yang mati po, maskernya ketebelan. Iya ujung karpet tebel banget dia gunting dia pasang. Bukan bersin doang sampai batuk-batuk. Ya kita doain saudara kita yang kena Covid syahid di jalan Allah, amin. Allah ampuni dosa-dosanya, amin. Syahid udah ada dalam surganya Allah, amin. Alhamdulillah kita bang masih sehat, masih enak makan. Coba kalau abang habis kemarin, bagaimana dibungkus sama kantong plastik? Ya, abang pakai kolor bola, kan nggak boleh pakai kain kapan. Alhamdulillah abang masih sehat, makanya udah jangan badung. Hari gini masih pengen bikin tato aja, buat apaan sih? Kemarin orang masih muda tatonya harimau, begitu tua kisut jadi kucing. Udah. Boleh ketawain tapi pikirin, bukan juga saya ngebully, bukan. Maaf, ada pelawak yang pakai anting, pakai tato, pakai apa? Gua pakai kain sarung aja. Sama kalau ada DP-nya lucu. Mengapain, mau kemana perginya? Laki pada pakai anting, rambut kepanjangan, mau kemana? Pakai kebaya kagak pantas ya kan? Emang 17-an pakai dasar pada mau main bola.
Kalau kayak ngaji begini coba laki-laki mau kemana? Ayo kamu nih masih kecil biar gagah jadi laki-laki, belajar main pukul. Begitu. Jangan ntar melambai begitu udah gede lagi. Iya, anak laki demen main di dapur, akhirnya jadi tukang masak. Besok ya sekong. Belajar main pukul orang Betawi kenceng tuh. Wah, pukulin tuh puunan. Jadi pada mukul orang, kalau puunan tuh kita pukul nggak teriak, dia emang nggak lapor polisi. Paling tangan kita biru. Itu anak laki belajar ngaji, belajar ngaji, ntar bisa mimpin tahlil aman udah. Emak punya anak bisa ngaji aman, Mak. Emak punya anak bisa mimpin tahlil aman, Mak. Kalau emak punya anak bisa nyanyi, emak nggak kudu girang. Karena nggak ada emak meninggal minta dinyanyiin. Ada nggak emaknya meninggal minta dinyanyiin? Sampai dia pesen, ntar kalau emak akhir hayat udah emak nggak kuat lagi, tolong nyanyiin emak 3 lagu. Yang pertama Kereta Malam. Yang kedua kalau emak udah kepanasan, ada lagu yang enak tuh yang Haredang. Emaknya lagi ngap-ngapan ya tonggengin Haredang, Haredang, Haredang. Ya modar lah. Nah, yang penting adik-adik di mana ada pengajian, di mana ada masjid, di mana ada musola, orang-orang kita rata-rata biar kata Bangor bisa ngaji. Begitu dong. Iya, biar Bangor bisa ngaji. Kenapa? Dari masih kecilnya rajin ke masjid. Makanya kata guru saya, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Abang, pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sembahyang, emak bapaknya kudu rajin sembahyang. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Kenapa saya begini? Bukan karena saya, bapaknya. Makanya hadoro kan begitu tuh. Bapaknya bin bapaknya, bapaknya bin bapaknya, bapaknya bin bapaknya, bapak-bapaknya bin bapak-bapaknya. Kebanyakan ya lupa. Ya, kayak tadi tuh tawasul tuh, nyambung-nyambung. Nanti kita masuk surga, begitu kita kepleset di jembatan Shiratal Mustaqim, kata guru saya nih, yang katanya kita berjembat 1000 tahun lurus, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 3000 tahun kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Mau megangan apaan kita? Itu tuh nama kita tahlilan, wiridan, summa ila ruhi ma'iyah bin babana bin baba ini. Ya terus gitu terus. Begitu kita kepeleset tadi jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya rambut 1 dibelah 7, emak tuh nyuruh megang tuh. Pegangan ning. Wa ila ruhi emak ini bin emak itu bin emak bin emak ini bin emak itu tuh emak itu tuh. Itu namanya tawasul, nyambung. Jadi kita nggak bakal berjembatan sendirian, nggak bakal. Hadoro tadi itu tawasulan tadi. Kalau saya ceramah ketawain nggak apa-apa, tapi pikirin juga abang. Gue juga boleh ngaji. Ya iya, bukan sekena-kenanya, sebab urusan agama mesti ngaji, gak bisa ngarang. Kalau ambil gitar ngarang lagu masih bisa, ambil bolpen ngarang puisi masih bisa, tapi suruh ceramah di sini ngarang-ngarang kagak bakal bisa, dianggap aliran sesat. Benar. Sama apa yang kita pelajarin sekarang dari orang tua kita. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Sering ngaji, sering belajar agama, pasti yang kita dapat nasihat. Begitu kira-kira. Bukan karena kita, emang bapak kita ngajarin begitu. Pengen punya anak rajin ke masjid, ayo. Emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Coba kita tengok, dulu kita ke masjid duduk di belakang. Sop belakang. Sekarang kita ke masjid, kita udah di depan. Kenapa? Emak bapak kita udah nggak ada. Orang tua kita udah nggak ada, kita udah duduk di sop depan. Berarti kita udah jadi orang tua. Karena kita sering ditenteng sama orang tua ke masjid, kita lihat orang tua jadi imam. Nah kalau kita udah setel dari sekarang, makanya kalau dari masih kecil rajin ke masjid, udah tua bangor mau insaf ke masjid nggak malu. Kenapa? Masih kecilnya biasa di masjid. Saya kasih tahu abang, empok, kalau pengen punya anak yang aman, suruh nongkrong di dalam masjid, aman. Jangan nongkrong di pinggir jalan, ada motor bisa keserempet motor. Kalau keseringan anak-anak kita lari-larian di pinggir jalan, bisa ketabrak mobil. Tapi kalau anak kita nongkrongnya di dalam masjid, lari-larian di dalam masjid, aman, nggak bakal ketabrak motor. Karena nggak ada motor masuk ke masjid. Motor gila kali dia. Aman berarti. Suruh ngaji. Besok udah gede suaranya cakep didorong jadi imam. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena udah disetel dari mudanya, ngelihat orang tua di depan bisa, besok kagak pakai didorong, maju, tengok ke belakang. Tuh, masih orang kita nih, tahu lembangan mana juga urusan ngaji mah biar paham. Jelek banget orang Betawi begitu didorong jadi im. Ayo pak silakan. Ayo bang. Dia aja mundur dorong lagi. Ya, ayo bang. Ayo bang. Ayo bang. Mau sholat maghrib didorong lagi. Ayo bang. Ayo. Jadi imam udah nyampe mundur lagi. Ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Depan begitu aja. Ayo bang. Ayo. Ayo. Jadi PA. Ini apa namanya bang? Minyak kelapa. Oh, biar peletok. Ini maboknya jelek ini mah. Gitu. Ya coba, jangan kira nggak mabok ini bang. Mabok ini kalau ukuran kita minum 3 drum. Muntah ukur ngece. Tapi enak. Maafin lah, bukain. Saya emang orangnya manja gitu, sama bini juga nggak pernah buka sendiri saya. Ngeplay. Enak. Enak. Baru kali ini saya ceramah dikasih bir, sumpah. Baru kali ini bener, belum pernah saya. Hanya air putih doang. Saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak dukun sembur. Ya, alhamdulillah dikasih bir nih. Pulang miring dikit nih. Ustaz kemana Ustaz? Mabal nih. Ustaz habis ngaji biasa di pengajian, anak-anak ngajakin mokinan. Ada dulu zaman obat pada rame itu kan, wah ya kan saya bikin lawakan tuh yang 2 papan 3 papan tuh. Oh sorry nih Jack nih, gua nggak kuat nih, gua habis 2 papan nih, pakunya gua nggak cabutin. Jadi duit tuh, orang mabok yang ngusul kagak jadi duit, saya pakai di TV jadi duit tuh akal namanya, akalin tong gitu kata orang tua tuh. Karena pertama kali Allah kasih hidayah ke kita, hidayah akal supaya teratur, ada hidayah agama yang ngatur akal begitu. Kalau akal doang nggak ada agamanya, liar ya. Kalau ada bapak perkosa anak itu akalnya doang, agamanya nggak ada. Sebab agama ngelarang jangan pakai itu, jangan pakai anak sendiri ya kan, kecuali kasih ke saya. Nah dan saya bukan anaknya, berarti kalau ditikain saya mantunya gitu. Bapak juga kalau akalnya doang agamanya nggak ada, kolol. Ini masa anak sendiri cuma makan sendiri, kasih kita dong. Kamu belum 17 ya, kamu ketawa itu bukan berarti paham, anggap aja penghormatan itu. Jadi kalau ada orang ceramah kamu nggak ketawa, itu namanya nggak nghormatin. Biar masih kecil kalau orang ceramah ngakak aja gitu, paham kagak gua. Kalau ketawa nghormatin, orang tua lagi ngomong begitu, jangan mangap begitu. Gak jelas, begitu pulang udah kenyang, laler masuk. Ya bareng siapapun kita, akidah kita jangan berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mau kaya apapun urusan, mau kaya apapun kehidupan, tetap tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cuman itu modal kita pulang. Kata orang tua saya, dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis. Muter dunia tiap hari gak bakal habis. Dunia, duit kita pegang miliaran gak ngaruh. Jabatan setinggi-tinggi jabatan, pangkat, orang kejar-kejaran, cari kekayaan, cari gengsi, cari ini, gak ngaruh. Begitu dia mati selesai. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ya, nanti kalau mau punya pacar tanya agamanya apaan ya, jangan ntar la ilaha illallah kamu tapi pacar kamu enggak ya, susah ntar masuk surganya nggak bisa bareng. Biarin kita punya pacar jelek tapi seakidah daripada pacar cakep dunia doang ketemu akhirat kagak ya. Ya ntar kalau udah gede nyari perempuan yang jelas, jangan sekedar cakep doang. Cakep buat apa, ngaji kagak, sembahyang kagak, ngurusin anak orang capek-capek ya, dibanin balok tahu. Iya, yang cakep kan seakidah, ngajinya bisa ya. Kita sedih bini ngaji kan enak gitu. Ini kita lagi susah bini nyanyi ya, nyanyinya bukan pakai lagu lagi, ngeranyos gitu tuh, capek tuh ya bang. Makanya laki-laki gak pernah menang lawan perempuan, kita ngalah terus, bahkan kita salah terus di hadapan perempuan. Kata Nabi juga begitu. Makanya ngalahnya kita sebagai suami kepada istri berarti saat ngalahnya kita mulia di hadapan Allah. Coba apa abang? Empok coba. Sehebat-hebatnya laki-laki kalah sama empok, coba apa? Benar. Empoknya yang kalau ditampar bukan maju malah mundur. Itu yang bikin laki jadi makin berani. Jadi kalau ditabok jangan mundur, maju pok. Gue tabok lu, maju. Buset, gue mau ditabok. Matiin gue sekalian. Gue tahu kalau gue mati lu mau kawin lagi. Nah, taruhan iris nggak bakal maju tuh laki, pasti mundur laki empok. Karena semua laki-laki keluar dari rahim perempuan, bener. Laki-laki semua keluar dari rahim perempuan. Kalau yang keluar dari peralon namanya curut. Jadi kalau empok punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, pelit banget, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan, sambil empok bilang kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Ntar buktiin pulang kalau nggak percaya. Ya, coba dah. Lu menganggap aja belum paham lu. Ya, masih kecil belum paham, anggap aja. Ya, berdoa aja mudah-mudahan gigi cepet tumbuh gitu. Ya Pak, sekarang nggak bakal menang kita kok. Istilah kata nih, laki-laki nggak bakal menang. Laki-laki punya kata hebat banget, masih ada begonya di hadapan bininya. Coba dah, laki-laki hebat, gagah, pakai jas, pakai dasi, pinter kelihatannya, tapi tetap aja ada begonya kalau udah kesal. Coba Pak, berantem maghrib dia berantem, dia katain emang kunyuk lu. Ngerti bilang lu merah tuh, dia katain kunyuk bang. Tapi begitu malam dia pengen itu kunyuk dipakai juga. Pinter banget kelihatannya, tapi pegang nggak itu kira-kira? Iya malu-malu, hampir kata dia juga dikunyuk-kunyukin, masih disautin sama dia. Ya apa gimana lagi, emang cuma ada sekunyuk-kunyuk. Udah alam aja bini mah, alam. Kata bapak juga gitu, alam aja bini. Kalau pengen panjang umur, alam aja bang. Sebab survei membuktikan rata-rata yang lebih dulu meninggal di rumah itu adalah suami. Kita kadang-kadang lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak. Ceklah, rata-rata kita lebih dulu ditinggal mati sama bapak. Maaf abang, rata-rata nih yang namanya suami lebih dulu meninggal daripada istri. Abang nggak sadar aja pelan-pelan lagi mau dibunuh. Bener, udah ketahuan suami nggak kerja tetap bini minta duit. Suami kagak usaha tetap bini minta duit. Suami kagak megang duit tetap aja istri minta. Pagi, sore, siang, malam kagak ada duit tetap bini minta. Itu bang yang bikin kita cepet mati. Makanya Pak minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Pak namanya asem amat. Ketawa biar gila. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Kemarin kita udah diseksa sama COVID. Biar girang. Sengaja saya mau datang kemarin ceramah biar emak girang. Biar emak girang. Capek udah. Kemarin ditakut-takutin mulu, capek ya.
Sampai kemarin kita mayat dibungkus kantong plastik, begitu kita ketemu kita periksa, kirain mayat, nggak taunya ampas kelapa. Ya kantong kresek. Ya, udah capek, mendingan girang-girangin aja. Yang penting nyatanya kita sehat, amin. Tuh, Allah jauhin kita dari penyakit, amin. Sehat anak cucu kita, amin. Biarin nyari duit susah, kerja susah, nggak megang duit susah, emang zamannya lagi susah. Empok juga jangan marah begitu kita pegang dada, susah bukan baru. Ternyata kita susah emang udah turunan. Girang-girangin aja, jangan pusing-pusing. Ya, nyanyi mau nyanyi, goyang mau goyang, nggak apa-apa. Kata bapak saya nyanyi, orang Islam boleh nyanyi, boleh. Goyang boleh, Pak, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah, goyangnya juga yang ngajak ibadah, boleh. Mana ada goyang yang ngajak ibadah? Itu aki-aki di depan musola sambil duduk, lehernya doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah boleh. Nyanyi di mana taklim, mama nyanyi, cuman lagu taklim nggak ada di tempat karaoke. Itu cakepnya tuh taklim tuh, cakepnya majlis begitu tuh. Kita duduk di majlis, duduk di pengajian, tidur masih dapat pahala ibadah. Kita ketawa juga masih dapat pahala ibadah. Nyanyiannya juga nyanyian yang ngajak ibadah. Emak saya kalau di taklim nggak beda jauh begini. Kan emang tadi itu di masalah pulang juga ini selampe, ada kue pepe, ada rengginang, apa ya campur-campur. Iya buat anaknya, zaman dulu kan emang nggak ada jajanan. Kalau pengen makan ya emak rajin ngaji, aman. Iya, sama emak rajin ngaji, ntar ada aja yang dia bawa pulang gitu. Kalau pisang udah hitam banget coba. Iya, yang pikir anaknya emang banyak apa aja enak kalau orang susah makan. Bener, beda sama anak sekarang. Oh, makanya kalau saya bukan lagi nyeritain orang tua dulu, orang tua kita cakep nih, mata air pancurannya bagus nih, airnya bening, ngucurnya cakep, cuman kita nggak pernah nadang. Air lagi gede-gedenya cakep banget, kita nggak pernah nadang. Apa yang diajarin sama orang tua kita tinggal, suruh ngaji kita bangun, suruh mondok kita kabur. Begini akhirnya bang, nggak jelas. Kan kelihatan dari sini mukanya juga. Iya, kalau yang bener banget mah beda, abang benar. Mata air cakep tuh, ngucurnya cakep, dari pancuran tuh bagus. Cuman begitu jatuh ke kita nggak nadang, akhirnya ngamprah itu air. Ada yang ke got, ada yang ke comberan, ada yang kemana-mana. Tapi ujungnya bakal kumpul di muara. Nah, kenapa kita begini? Karena emak bapak kita maunya begini nih. Emak bapak kita, kakek nenek kita lebih mau anaknya kumpul begini nih. Punya duit pakai muludan, cakep. Punya tenda dipakai muludan, cakep. Ayo, punya badan tenaga biar kata pinggang sakit, mudah-mudahan pulang muludan sembuh, amin. Abang yang pusing nyari kerjaan belum megang duit, urusan banyak, mudah-mudahan dengan maulid besok gampang urusan, amin. Anak-anak kita yang kira-kira lagi badung-badungnya, lagi nakal-nakalnya, mudah-mudahan rajin mulut, ntar jadi anak soleh-solehah, amin. Karena di sini ada syafaatnya Rasulullah. Jadi jangan dianggap kita bengong begini dengerin Haji Akri, Ustadz PA dia mah, jangan dikata gitu, biarin emang udah begitu. Ustadz juga macem-macem, ada ustadz yang ngajakin sedekah mulu, ada. Gue kan ngajak sedekah, mau ngajak ketawa aja. Mau ketawa syukur kagak juga, ya gue pulang aja. Kira-kira begitu apa? Ini orang tua kita lebih senang anak-anak cucu kumpul begini. Jadi jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ngaji, ayo. Apalagi haul sama orang tua kita. Kita diingetin nih. Kita kumpul di sini, lihat tuh banner ada orang tua. Namanya haul. Kita nggak sadar bahwa kita juga punya orang tua. Dibikinin haul apa belum? Kan tadi saya bilang tuh ada harian, ya, ada mingguan. Mingguan tuh kalau malam Jumat kita yasinan. Kalau yang bulanan bang, nah itu yang waktu arisan tuh. Sebelum kita kocok kita kirim Fatihah dulu tuh. Bener nggak Pok? Ya, sampai ngocoknya kekencangan sih akhirnya nggak ada yang kena. Jebol semua pecah. Ya, nah mana yang tahunan? Haul tuh. Jadi kita lagi diajarin ini, bukan lagi datengin doang. Jadi ingetin kita besok kita niatin punya rezeki duit banyak, ya. Bikin haul buat orang tua kita. Sebab cuman orang tua yang bisa nangisin anak, tapi jarang anak nangisin urusan orang. Tuh, orang tua 2 biji bisa ngurusin anak 10. Entah anak 10 belum tentu bisa ngurusin anak 2. Ngurusin orang tua 2 biji. Bener. Nah, di sini kita udah kualat semua bang orang tua. Makanya kalau hari ini kita punya rumah tangga gak bener-bener, ziarah. Dulunya bangor pasti. Usaha kagak maju-maju, ziarah. Dulunya kebangetan galak kita sama orang tua. Jadi kalau sekarang anak kita galak, lagi ketawa aja orang tua kita, tuh rasain. Apa gua kata, diberakin lu. Bener gak bang?
Nah, kagak pulang jauh-jauh udah. Nggak pulang jauh-jauh, udah perginya nggak jauh, pasti di situ. Makanya orang tua kita apa yang dia kata cakep. Bener kita alamin sekarang. Apa yang guru kita ajarin, kitanya nggak mau dengerin. Berasa kita sekarang. Saya kalau bener gak bakal jadi pelawak. Karena bangor. Keluarga banyak. Hidup susah, kamar kagak ada. Sakit hati banget jadi orang miskin, orang yang gak ada yang demen. Saudara gak demen, orang tua gede ngeliat kita. Kita pergi, ngayap mulu lu. Kita gak pergi-pergi, di rumah mulu kerjaan. Salah lagi aja. Ngaji yang benar, sembahyang yang benar, masih melintir kita. Tapi begitu kita ngaji benar, maaf. Karena bapak saya sering teriakin ngaji. Saya punya anak bontot sekarang udah hafal Quran, 30 juz sudah hafal. 35 hari dia mondok di rumah tahfiz itu hafal Quran. Girang rasanya hati saya. Berarti dari engkongnya, emang nyuruh ngaji mulu. Tinggal bapaknya separuh PA. Jadi kita kan nyari duit buat anak. Nggak sempat ngaji. Jangan kata ngapalin satu surat, satu ain aja susah. Bener, makanya ngaji. Ntar udah gede cakep, rajin ngaji, suara bagus jadi kori. Mana aja diundang, selamatan, syukuran, muludan, rajaban, ya kan? Ya kan? Jadi duit. Jangan masih ngandelin orang tua aja. Ya, ngaji. Tetangga sampai teriak, "Wah lu kondangan." Perasaan gue 3 hari ngaji wawaan mulu. Lagi latihan, wama. Enggak apa-apa, biar suara cakep. Kalau kata guru tajwid, buka suara lebar-lebar, buka mulut lebar-lebar, kencengin suara sekeras-keras. Nanti suara cakep, makhraj bagus. Tuh guru tajwid ngajarin begitu. Jadi kalau ngaji jangan kayak orang mau ngeden. Sampai tua begitu terus tuh. Kelamaan. Belum dapat satu ain, satu potong nyusul. Kekencengan ngedennya. Suaranya cakep. Iya, kori. Gampang udah. Ntar mau nikah karena udah punya duit, celengan karena sering ngaji dapat duit. Sekarang mau kita mau nikah nungguin tanah laku, udah nggak ada tanah. Tanah baba udah tinggal meteran doang di tembok. Tanahnya udah habis pada dijual. Ayo boleh cek sekarang tanah rata-rata yang punya tanah kita sekarang siapa? Bukan keluarga kita udah. Ya. Ini kalau kita udah mau kemana lagi kalau bukan ayo? Nggak apa-apa jadi pelawak juga nggak apa-apa, nggak najis banget. Yang penting ngaji dulu. Ntar selesai ngelawak laku dah coba. Iya kayak aku. Iya. Beneran, jangan sosok alim, nggak usah ngalir aja. Yang penting jangan ngelawan orang tua, jangan ngelawan agama, jangan ngelawan negara. Yang dilarang sama negara, udah. Jangan dikerjain. Yang dilawan sama agama, jangan dikerjain. Ya, yang dilarang sama orang tua, jangan dikerjain. Narkoba tuh, habis. Udah kagak ada cakepnya. Bener, gara-gara sepocongan tuh ngisep ganja, 2 tahun, 4 tahun kalau di penjara tuh gara-gara ngisep sepocongan. Makanya kalau pengen mabuk ngisep pocong jangan yang pakai papir, itu tuh yang habis dimandiin tuh. Yang mayat habis dibungkus kain kapan tuh, kan diikat kaki jempolnya tuh, keluarin dikit kenyot tuh. Gak bakal ditangkap polisi tuh. Tapi sama 3 bulan juga nguyung juga itu. Jadi jangan keren-kerenan sosokan akhirnya laga doang sebakul kata orang tua tuh. Laga lu kayak tai gitu. Iya, bener nggak? Baba kita tuh maaf, baba saya nih biar kata ngaji rajin kemana talim, tapi kalau ngomong kagak pernah sama anak tuh kamu nggak pernah. Iya, kalau kita sok dikit kayak tai lagu lu. Ya zaman dulu nih orang tua, nggak tahu dah kalau orang tua sini kali ini Betawi kaya kali, Betawi keren berpendidikan. Tapi bapak saya juga keluaran pondok. Cuman kalau udah kesel sama anak begitu tuh, ngaji, gua kata ngaji, kalau dibilangin kagak dengerin sama setan lu, begitu. Padahal anaknya. Nah kan kalau kita bangor kita balikin. Nah kalau saya setan berarti bawah. Jadi kualat kita kan, nggak berani dulu. Ya kalau baru kita dah sekarang sama anak ngomong apa aku. Iya kayak orang kaya lagunya. Iya. Kontrakan triplek ngomongnya aku. Babak kita udah punya rumah, pohonnya bagus, halamannya gede, nggak begitu sama anak. Sini nak, kamu nggak begitu. Kagak, Betawi dulu mah maaf ya nggak tahu di sini mah. Kali banyak Betawi kaya, kali agak soan dikit. Kalau dulu mah nggak begitu. Kalau kita ngomong lagu-lagu aku berak sebebrobot. Itu.
Jadi orang tua kita tuh tawadunya yang cakep, jangan belagu-lagu jadi orang. Iya, baru punya tanah 100 meter, ini tanah gua, ini tanah gua, gitu. Buah-buah kita tanahnya hektaran, kagak ngomong apa-apa. Emang dia tahu, udah dijual semua. Udah habis-habisan sekarang orang Betawi, udah jarang yang banyak tanahnya. Makanya saya pernah ditanya, kenapa sih orang Betawi hobinya jual tanah? Wah, saya marah banget itu. Kenapa orang Betawi jual tanah? Karena orang mana-mana datang ke sini mau beli. Saya belum pernah dengar ada orang Betawi datang ke Jawa, ke Sumatera nawarin tanahnya. Belum pernah saya dengar. Benar. Kenapa kita jual? Karena dia beli. Nah, orang Betawi terkenal baiknya. Yang di depan dia jual, dia pada kumpul sekeluarga di pinggir kali. Emang kebangetan baik. Nah, kalau kita tolong ditabok kita. Iya, dia lagi tani, bikin gedung, bikin apartemen, bikin perumahan, geser. Benar. Mungkin lagi geser lagi. Nggak sedikit abang gara-gara proyek orang tua kita lagi enak tidur kita jual, sekuburan berapa duit udah. Ada orang cerita dia punya motor habis jual kuburan emaknya. Begitu jegas nggak nyanyi, nggak begitu jegas bunyinya kubur. Emang jual kuburan. Makanya pada kualat kita musola banyak pada pindah musola kagak jelas. Orang tua udah ngewakafin buat musola dijual. Akhirnya nggak jelas kemana tuh musolanya. Berarti kita putusin itu yang harusnya ngalir sama orang tua kita putusin itu. Lihat ntar bang, nggak bakal panjang umurnya. Kebangetan rakus. Makanya mendingan lawak aja pura-pura bego dah. Biarin mau apa kayak syuting, hahe. Yang penting kita kagak makan banda orang tua, benar. Yang bagus orang tua ikhlas sayang sama kita, barokah. Makanya emak kita masya Allah minta maaf buru-buru dah kita mulu dan bolak-balik pengen ngikutin ajaran Rasulullah. Ama emak galak bagaimana? Sama orang soleh kita cium tangan bolak-balik sama emak kita. Emak nyuruh nyium tangan kita kepret bagaimana sih? Dosa mulu abang kita hidup. Makanya kalau kita pengen baikin orang tua kita, ntar dibain kita sama orang-orang lain. Begitu aja. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita maunya begini. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. Kenapa kita tahlil? Karena emak bapak kita maunya tahlil. Ketahuan barokahnya, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau orang yang duit mulu dia cari, ngaji kagak mau, tahlil kagak mau, muludan kagak mau, dunia doang dia dapat abang. Kalau kita masih bagus begini, kita dapat orang tua juga berkah namanya itu. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Abang baik banget sama orang, makin banyak teman abang. Empok baik banget sama tetangga, baik kok. Baik nanti dibaikin orang. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Tuh lihat orang tua kita. Tadi balik lagi tuh, asal kesel la ilaha illallah, kesel sama anak la ilaha illallah, kesel sama suami la ilaha illallah, kesel nggak punya duit la ilaha illallah, lihat orang gedeg la ilaha illallah. Akhir hayatnya enak dia meninggalnya tuh bisa ngucapin la ilaha illallah. Karena bagaimana kebiasaannya. Ini di rumah asal kesel anjing. Mau tetangga gedeg anjing. Di jalanan anjing. Begitu meninggal karena kebiasaannya begitu bang. Mungkin meninggal nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Anjing. Selesai mati dia. Malaikat balik ditanya dari mana malaikat? Itu habis nyabut si anjing. Makanya kebiasaan orang tua kita dulu istighfar banyakin, cuman itu modal kita pulang. Syahadat cakepin, cuman itu pongkolnya yang bakal keluar, dahan, ranting, daun, bagus, subur itu karena akarnya kita pupuk, kita siramin. Zaman muda ilmu apa aja kita ambil abang, daun doang ada jatuh, ada kering. Tapi sekarang udah tua, pongkolnya pegangin. Kasih pupuk yang bagus, siramin yang cakep. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nanti bakal keluar daun-daunnya bagus, batang-batangnya subur karena pongkolnya yang kita urusin. Zaman kemarin-kemarin daun mulu, cabang lagi, daun lagi, cabang lagi. Akhirnya tua kita bingung karena megangin daun doang sama cabang. Pongkolnya kita kagak tahu ini pohon apaan. Ya, daunnya kita pegangin, kita tahu daunnya ini, tapi puunnya kita nggak tahu ini di mana ini puunan. Makanya orang tua kita dulu balik lagi abang, ayo masuk ke musola, masuk ke masjid. Baba kita udah nggak ada, kita harus jadi pengganti orang-orang tua kita. Setel ngaji yang cakep, zikir yang cakep. Ntar udah waktunya ada gilirannya. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan masing-masing. Tuh, mau jadi apa aja waktu muda, tapi udah tua mah masa iya mau jadi biduan terus?
Waktu muda emak cakep banget nih, empok cakep banget nih nyanyi dua, di mana dia naik sampai demplon banget. Masih muda laku berapa aja orang bayar, berapa aja orang panggil. Ntar udah jadi nenek-nenek budak nggak bakal ada yang ngundang. Bener. Siapa yang mau megang ke panggung menyanyi? Nenek mau kemana? Aku ingin menyanyikan 2 buah lagu. Aku ingin kereta malam. Begitu 2 kali goyang bunyi pinggangnya krek. Kelar udah. Udah malam ini jam berapa ini? Udah bang? Ya jangan malam-malam. Biasanya jam berapa? Emang ada ustadz ceramah di sini sampai 2 jam ada? Yang 3 jam juga ada? Udah berapa ustadz yang mati? Enggak, kalau gua kan bukan ustadz beneran. Cuman kebetulan pelawak tapi ngaji, itu aja. Baba saya begini. Baba saya juga Betawi Pondok Pinang. Pondok Pinang jadi kalau Pondok Indah tuh. Habis sekampung diusir. Makanya ada pantunnya, gebruk Pondok Pinang tanah kusir kebayuran. Nama kampung gebruk Pondok Pinang belakang. Ada pantun itu, gebruk Pondok Pinang tanah kusir kebayuran. Digebuk dia benang, diusir pada kebingungan. Makanya habis hambak-hambakan. Orang sama kita udah pada bergeser semua. Dulu kita punya bulakan, sekarang mana? Makanya kalau kita nyeritain susah pengen nangis. Nyerita senang juga pengen nangis. Belum senang-senang. Itu model kita abang. Masya Allah, masalah. Makanya mumpung kita ngaji ini adik-adik kita dengar. Ayo sayang, kalau kamu ngeliatin ustadz lagi ceramah, liatin. Besok tuh ustadz ya bakal nggak ada. Kamu gede, kamu gantiin. Kan hidup gantian. Pasti mati orang. Ya, benar. Aina matakunu yudrikumul mautu wala kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, ya dimanapun kita ada, mau setebal tembok, mau sekokoh apapun, kalau udah nyampe habis. Jadi kita nih jalan, abang yang ngikutin kita sebetulnya kematian. Kita pergi kemana aja yang ngikutin kita kematian abang. Cuman cara matinya beda-beda. Tuh. Dan rata-rata orang kalau diajak ngomongin mati pasti takut. Makanya abang kalau bini pengen punya rumah bagus, pegang dada bahunya, mah, kita bakal mati. Enggak jadi dia minta dibikinin rumah. Minta beliin motor, mama hidup pasti mati. Enggak jadi dia beliin motor. Dia pengen banget punya mobil, usap pelan-pelan, mama. Buat apa sih mobil? Kita semua bakal mati. 3 kali diomongin gitu, bini berbaliknya enak banget ke muka kita. Abang aja yang mati. Apa suruh mati? Apa mati? Sebab katanya orang kalau ingat mati pasti takut. Dan mati itu pasti datang. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah mulai ngap nih saya kalau ngaji sekarang. Banyakan dosa kan. Iya, ngerokok mulu, ngerokok gratis kalau ngaji. Iya, kalau mauludan tuh rokok nggak pernah beli saya bang. Di sono di sini bang. Ya bukan minta, ini lagi ngasih tahu. Gue mah heran pada perasaan banget. Lagi nyeritain kalau di sono gitu, kita datang itu ngerokok nggak beli. Iya, kalau saya ngerokok bukan karena memang saya ini enggak, cuman pesan orang tua begitu. Kata orang tua, hormatin yang lebih tua. Akhirnya saya gitu, saya lihat rokok sama saya tuan rokok, saya isep dah buat ngorbatin yang tua-tua. Jadi bukan berarti saya lagi sosokan nggak takut mati karena paru-paru, bukan. Dia lagi ingat orang tua, pesan hormatin yang lebih tua, nanti lu bakal dihargain orang gitu. Ya, saya lihat nih, wah rokok tahun berapa nih? Saya isepin, gitu. Berarti saya ngormatin yang tua-tua. Sian ada orang tua kita diemin aja gitu, dosa kita namanya, penyotin aja. Akal-akalan gue apa aja, yang penting orang girang senang gitu aja. Gue nggak pikirin ceramah gue bener apa kagak, asal jangan viral aja. Ya, kadang-kadang kan begitu, tangan sama otak, pinteran tangan bang, jari nih begini doang udah nyampe kemana-mana, otak belum mikir, baru begini doang, sama mulut lagi nih ya. Tukang ngomong salahnya di omongan, cepet banget viralnya. Tukang nulis salahnya di tulisan, cepet banget, itu gara-gara ketikan ya. Yang ternyata begitu udah digambarin duluan sekarang ini. Yang salah sekarang bisa langsung dikasih tahu sekarang. Coba deh kita salah sama bini. Apa jangan kira abang yang mulia banget nggak bisa hina sama bini. Masya Allah, abang udah jadi dewan, pakai jas, pakai dasi, pakai peci, cakep ya, mulia dah kelihatannya. Ditimpuk aja lagi ceramah sama bini pakai sendal, habis kemuliaan abang. Iya pok,
Gue mau ngajarin lu nih, Po nih. Jadi laki jangan kebangetan di inin aja, jangan kebangetan di alamin aja, ya Pak. Pak, ya udah jangan dipikirin laki mah. Yang udah begitu, dapatnya begitu. Yang baru sekarang, gue susah bang ngikutin lu dari pertama nikah sampai sekarang miskin mulu. Yang udah bagiannya. Lu mau getok pakai ini ya, pakai kayu, kagak bakal kok. Udah biarin, terimain aja, konaah namanya, konaah. Terima apa adanya. Ya udah dekil, hitam, apa itu yang punya empok jatahnya segitu. Tapi kalau dihitung-hitung empok aman, suami empok nggak ada yang ngambil. Kenapa pada saat orang ogah empok yang mau sama dia? Aman nggak itu kira-kira? Aman. Empok jajal nih, kira-kira suami empok nggak bakal diambil sama cabai-cabean. Jajal, hujan lagi gede, petir gede, empok suruh lari ke lapangan, liatin dari jauh. Kira-kira geledek nyamber apa enggak? Nah, kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabean. Jangan laki pergi pusing, laki nggak pulang empok pusing empok yang cari. Ya, biarin udah, orang yang nggak pulang, yang penting duitnya pulang, benar? Udah nih empok sial banget, orang kagak pulang duit kagak nyampe. Bukan dia yang salah, empok yang tolol. Masih mau aja, karung butut dirawatin. Bapak saya begitu tuh, kalau ngomong tuh bercandanya begitu tuh. Ya makanya persis banget saya. Cuman bapak saya kalau suruh baca doa ngomong nih nggak pernah mau pakai mic bapak saya tuh. Aspek bapak saya, anti speaker. Ya kalau suruh baca doa dikasih mic, ditaruh di bawah. Pulang saya protes, Pak, mic pegang, lo di belakang jamaah nggak kedengeran. Balikin sama saya, denger itu bukan di mic, di kuping. Makanya kalau orang baca doa samperin, duduk deketin. Nggak ada menangnya saya bapak. Begitu dia khotib bahasa Arab, alhamdulillah. Pulang saya protes, Mbak, kalau khotib jangan bahasa Arab, jamaah nggak semuanya paham. Comelin gitu. Gua lu ajarin. Gua juga dulu kagak bisa, kagak paham. Belajar dong. Ada juga makmum ikutin imam, bukan ngajarin imam. Kalah lagi kita. Bapak saya ada ilmunya banyak, akalnya juga banyak. Susah banget dipolanya orang tua. Enggak kalah-kalah sama saya. Makanya kalau ngomelin saya bener-bener banget, tabok bener. Biar tahu rasanya sakit, gitu. Bapak tuh. Ya kalau saya nyeritain bapak, suka kadang-kadang nangis sendiri, saya nggak kuat ya. Ngajarinnya suruh bener, bukannya galak, tegas. Nah kitanya nggak bisa tegas sama anak. Anak nangis pelan-pelan kita gendong, ajak waterboom, waterpark. Gaya bener lagunya kayak orang kaya. Sodet lu bengkok di rumah. Iya. Kalau kita tuh nggak begitu, nangis nih sama orang tua didiemin. Itu nangis bukannya didiemin anak, biarin tak juga capek dia berhenti. Sampai bengul mata tuh. Tapi bener itu. Kita ditabok sama orang tua, bisa jadi di jalanan sama begal mau dibunuh kita. Artinya mental kita lagi diajarin. Makanya dosa 2 rakaat anak kalau sampai sakit hati sama orang tua. Sejahat-jahatnya, segalak-galaknya, bener masih orang tua kita. Sebab emak walaupun dia begitu, dia ngeden mau beranak keluar anak. Hebat nggak mak? Mak biar dia nggak cakep, biar dia nggak kaya, tapi setiap beranak dia ngeden keluar anak. Abang nih gagah banget, coba kalau ngeden keluar apaan? Makanya emak saking cakepnya, emak ngeden dokter nungguin, dukun beranak nungguin. Ya kalau dia bidan nungguin, suami megangin, bener. Emak lagi mau ngeden, coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Ada lakinya lagi ngeden, bininya di depan, terus pak. Ada. Makanya girang aja mak, girang. Saya kalau pengajian nih, ini salah nih duduknya nih. Harusnya dibagi 2, sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Jadi enak pingpongnya. Emak jangan ditaruh tengah begitu. Udah kebayanya hebat, baju pengajiannya baru belum dicuci. Iya emang kagak pengap. Enak jadi bagian tektoknya gitu. Jadi saya kelihatan nih emak di belakang adanya. Saya kalau ceramah demenan sama emak-emak, ketawanya lepas. Iya sampai dia nggak sadar karpet sampai rembes. Iya emang udah banyak beranak. Kalau anak 1, 2 masih agak susah lah. Kalau anak udah 12, bawah ngikut. Udah dah.
Iya, kalau mama tuh, ibu-ibu kalau saya ceramah ketawanya enak gitu. Hahaha. Kalau bapak-bapak suka ngeselin. Kadang-kadang gak langsung ketawa, dia liatin dulu orang. Nyengir baru dah. Itu. Makanya lain kali kalau ngaji bagi dua jadi enak nanti. Ini laki, ini perempuan. Tektoknya enak. Jangan emak-emak di tengah begitu kesian. Ya mak, coba dudukin telur. Kalau nggak netes, kagak panas mak. Nah, yuk ke depan, mudah-mudahan bismillah. Yang pertama, jangan galak-galak sama emak. Kalau sekarang masih hidup, emak juga jangan kebangetan galak sama anak emak. Capek udah, biarin anak udah gede. Kecil diurusin, gede digedein, bener. Udah tahu sumur, jangan takut kecemplung. Biarin, dia mau kemana udah gede mah. Jangan gara-gara kita mikirin anak, akhirnya emak nggak keurusan. Capek emak. Ya, senangin aja, senangin. Jajan punya duit. Apa yang doyan makan, jangan ditakut-takutin sama anak. Emak nggak boleh makan ini, emak itu bukan emak, bukan anak sayang emak, anak pelit. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Kata emak, emak saya halah, lagi diakalin tuh sama anak emak. Ya sama, empok punya suami nih, asal belanja dipegangin, digandeng, lewat toko emas digandeng, terus memilih-milih baju digandeng. Itu bukan sayang kok, suami empok itu pelit, korep. Bapak kalau dilepas dia belanja mulu. Itu akal-akalan laki-laki po, gua kasih tahu aja. Itu gua soalnya. ya bareng-bareng. Ya, kita belajar pelan-pelan. Ini bukan lagi nyeramain enggak. Makanya saya kalau ceramah seenaknya aja, bukan seenaknya apa. Apalagi saya lihat adik-adik saya. Ayo waktunya ngaji, waktunya sembahyang. Jangan takut-takut. Jangan takut susah, jangan takut miskin, jangan takut nggak punya apa-apa. Emang dari dulu juga kita dibekelinnya begitu. Udah nggak punya apa-apa, benar. Nah, kita masih bagus dapat satu rumah. Anak kita belum tentu kita bisa warisin. Kita dapat warisan dari orang tua. Makanya kita sehat panjang umur sampai sekarang, dianggap dihargai orang. Bisa duduk bareng begini, bisa enak makan. Bukan karena kita, bukan karena doa kita. Bisa jadi ini doanya emak bapak kita. Bisa jadi kita sehat, panjang umur, punya duit, punya rumah bagus. Bisa jadi bukan doa kita. Ini doanya emak bapak kakek nenek kita. Sebelum kita belajar berdoa, orang tua kita udah rajin doain kita. Nah, mudah-mudahan siapa orang yang sayang sama emak bapaknya di dunia wal akhirah, nanti juga bakal disayang sama anak cucunya. Ya ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, ya kita maulid. Yang kedua haul. Ingat pesan emak, baik-baik neng, baik-baik. Jadi anak baik-baik, sekolah baik-baik, ngaji baik-baik, begaul baik-baik. Ingat itu pesan orang tua neng, baik-baik. Ternyata Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Cuman emak kita ngomongnya baik-baik neng, baik-baik, ngaji baik-baik, mau sekolah baik-baik, mau nikah ngeliat calon mantunya mana gede tinggi hitam serem, neng baik-baik. Gue takut banget tuh dicaplok beruk. Jadi baik-baiknya orang tua kita dalam buat kita sekarang. Apakah kita bisa begitu buat anak-anak kita? Belum tentu. Bisa jadi bagusan orang tua kita didik kita waktu jadi anak-anak ya, ketimbang kita jadi orang tua didik anak-anak kita. Boleh cek orang tua kita nggak kuliah, orang tua kita nggak sekolah, tapi anaknya pada kuliah jadi sarjana. Pinter mana? Pinter orang tua, nggak sarjana tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Tinggal kita sekarang udah sarjana, mampu nggak anak-anak kita lebih daripada sarjana? Orang tua kita pengennya anaknya bener, bukan pengen anaknya pinter kaya. Berapa banyak orang pinter main pinter-pinteran. Ibu jangan bangga punya anak kuliah S1, S2, S3, S4. Cek ibu, ternyata kebanyakan S beku. Berapa banyak anak pinter gak peduli sama orang tua. Bener. Kuliah tinggi sekolahnya. Makanya emak saya ngalang, neng lu kuliah jangan pakai perguruan tinggi. Kata emak saya, sekolah kuliah jangan tinggi-tinggi. Gue bingung ntar ngambil rapotnya. Gue sengit pakai galah, nggak sampai ketinggian. Sekolah aja. Makanya kebanyakan S1, S2, S3, maaf ibu, kalau nggak ngaji sama emak adanya galak bener. Emak punya anak pinter, duitnya banyak, emak sakit kagak pulang, emak meninggal nggak mau tahu. Nih hebatnya nih, saking pinternya adabnya kagak, bener. Makanya punya anak jangan pinter semua po, sisain biar ada yang bego satu. Yang pinter mah pada ngayap mulu, pada pergi mulu, yang bego makan aman nggak kemana-mana. Yang lain pada ribut, bawa golok, bawa pentungan, bawa balok. Yang bego mah megangin tiang aja.
Aman nggak kira-kira? Aman. Yang lain kuliah di luar negeri nggak pulang, emak sakit nggak pulang, emak lagi susah nggak pulang, masuk di panti nggak pulang, emak lagi sedih cuma ditelepon doang, nggak sempet pulang nih mak, kerjaan banyak. Sedih nggak mak? Itu karena emak ngajarin anak suruh pinter. Yang pinter main pinter-pinteran mak. Coba punya anak bego, nggak bakal main bego-begoan. Didiemin aja pada bego semua, aman. Si bego mah nih orang dimaklumin pasti. Emaknya badannya dingin pakein balsem. Sama si bego nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu emaknya kepanasan dipakein payung. Emaknya nggak marah, ya wajar emang si bego. Tapi bener, sayang sama emak. Bener. Ini kadang-kadang gue maksa pengen anak biar banyak duitnya, biar kerja, biar pola tinggi, biar ini biar itu. Abis emak jual-jualin. Begitu udah pada pinter, emak di rumah sendirian. Iya, bener mak. Sisain, jangan dipinterin semua. Ih, dia mah bukan dipikirin kalau orang ngomong. Suruh ngaji, udah aman mak, bisa ngaji aja aman. Mak pusing, bismillahirrahmanirrahim, girang. Mak ngaji, emak sakit ada yang ngajiin. Bener, aman mak, daripada mak punya anak pinter semua. Nggak kayak dulu kan orang tua kita, anak 10, 12, pergi 5, masih banyak sisanya. Orang sekarang kan anak 1, anak 2, mati 1 tinggal mati lagi 1. Habis mau bikin, udah tua penyanyi, udah gak ada airnya. Kayaknya orang tua dulu mah pinter, masih muda, anaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai lahir nggak ada yang sesar. Kata bapak saya, sesar itu artinya dikeset nyasar. Karena sesuatu yang bukan keluar pada tempatnya namanya nyasar. Makanya orang tua kita dulu nggak pakai sesar. Anak 1, 2, 3, 4, 5 keluar dari tempatnya, ngeden sekencang-kencangnya. Iya mak. Makanya surga orang tua kita yang punya anak ada yang meninggal surga, amin. Makanya ibu kalau punya anak ada yang meninggal nanti di depan pintu surga anak-anak kecil lari-larian. Nungguin siapa? Nungguin emaknya yang ngelahirin susah payah. Ya mak. Makanya emak punya anak ada yang meninggal girang, jangan sedih terus. Ntar di pintu surga nungguin emak itu. Lari-larian nungguin emaknya, ya. Ya mak, bukan berarti yang hidup dimatiin dari sekarang, bukan. Bukan, yang mati ini mati lahiran, ya. Udah, ayo ahabbal kalamillahi ta'ala arbaun bareng. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang macul salahnya di pacul. Kita juga nggak tahu. Kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, ya baik buat kita, baik buat keluarga kita, baik juga orang kita karena orang-orang tua kita orang baik-baik. Min ahlil khair, amin. Almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita ini semua kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair, amin. Mak kita wabil khusus Ibu Ramih binti Bapak Ikin, juga almarhum Bapak Riih bin Bapak Angkut. Mudah-mudahan anak-anak cucunya anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Kita semua berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kirimkan sampai kepada almarhum. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya surga, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita baik sama orang tua kita, kita bikin haulnya, kita bikin sedekahnya, semuanya bakal sampai ke orang-orang tua kita. Nanti ujungnya yang sering kita aminkan doa orang tua kita, irfa lahumud darajat wa dha'ib lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Biarin abang, biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Kita masuk surga bukan orang partai, nggak apa-apa. Kita nggak masuk surga bareng sama selebriti, nggak apa-apa. Yang penting kita besok ada di surga bareng dengan emak bapak kita. Karena susah senang kita di dunia, kita kumpulnya sama emak bapak kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti husnul khatimah di surga bareng dengan keluarga kita, emak bapak kakek nenek kita. Sesuai doa yang sering kita aminkan, irfa lahumud darajat wa dha'ib lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya, itu saja barangkali bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu rayuan orang-orang soleh ke Allah itu. Makanya emak urusan apa aja pulanginnya ke situ dah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata.
Kata guru saya, la haula wala quwata itu punya kita abang. Oh, la haula wala quwata punya kita. Apa artinya? Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil. Nggak ada apa-apanya kita semuanya kalau nggak ada izin dari Allah. Ya Bu? Ya Pak? Dah, mudah-mudahan adik-adik kita rajin maulid nanti jadi kiai-kiai besar. Amin. Jadi rajin ngaji. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ini nanti yang main-main hadrah mudah-mudahan jadi ulama-ulama. Amin. Ketua-ketua MUI. Amin. Ya, berkah semuanya abang-abang kita semuanya, mudah-mudahan bisa membimbing adik-adiknya. Karena sepeninggal orang tua, siapa pengganti orang tua adalah abang-abang kita. Abang jangan galak-galak sama adik. Adik juga jangan kebangetan nama abang. Abang paling capek, yang gendong kita setelah bapak kita nggak ada siapa. Rata-rata adik yang berakin abang. Benar, abang lagi makan kata bapak apa kasih adik lo, lepas sama abang. No. Entak adik lagi makan abang minta, lu udah tua biar paham, biarin adik lo makan. Enggak kebagian mulu abang. Jadi kalau hari ini dia punya tanah mencong bagian dia, banyakin nggak apa-apa abang. Hitung-hitung kita bayar, kemarin kita berakin dia. Nah itu aja ya barangkali ya. Mohon maaf ini. Jangan ada dosa di antara kita. Saya ceramah nggak tahu harus gimana karena ada guru saya, kadang-kadang saya minder karena ada Habib. Saya juga kadang-kadang agak malu-malu karena saya bukan siapa-siapa, cuman anak yang dulunya disuruh bener sama orang tua. Jadi ujung-ujungnya ya mau kemana lagi kita ya. Ya mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus apa yang kita baca, apa yang kita hadirkan malam hari ini, mudah-mudahan Allah ridha. Amin. Kita dapat ridha Allah, dapat syafaat Rasulullah, qabul doa orang-orang tua kita buat kita, insyaallah barakah. Fatihah dikit yuk kita kirim Fatihah. Liridaillahi taala. Ya Allah bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'abina wa ummina wal ustazina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 اللهم رزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وأدخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة دواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Habib kita ya, saya mah isinya apa namanya pertengahan doang. Jadi awalan ada guru kita, tengah ada saya, nah penutupnya ada Habib kita. Berkah semuanya ya. Yang kemana-mana dulu, saya dah yang harus kemana-mana.